Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Yeay. Di video kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama si cantik yang udah lahir ini. Dan di video kali ini aku mau berbagi cerita nih Mams tentang kehamilan dan persalinan aku yang kedua. Di video sebelumnya kan aku udah ngejelasin kayak perbedaan apa aja nih antara kehamilan pertama dan kehamilan kedua. Tapi ternyata dan itu video itu di-record di pertengahan kehamilan aku. Jadi kayak masih ada setengah perjalanan lagi yang belum aku kasih tahu ke kalian, dan itu cukup layak lah ya untuk diceritain. Jadi Mams, kehamilan pertama dan kehamilan kedua aku tuh bener-bener Alhamdulillah. Jadi kehamilan pertama dan kedua aku tuh emang bener-bener cukup berbeda ya Mam ya. Pertama dari tanda-tanda fisik yang aku alamin juga beda. Kayak misalkan dari wajah, kalau hamil pertama berjerawat, hamil kedua enggak. Terus dari payudara, areola, kalau hamil anak pertama itu kayak membesar dan lebih hitam, kalau anak yang kedua itu enggak gitu kan. Nah ternyata di kehamilan yang kedua ini juga cukup menguras energi aku, karena di akhir trimester, tepatnya di usia 34 minggu itu, aku sudah mengalami kontraksi yang cukup intens. Dan itu ternyata kata dokternya gak boleh kayak gitu karena masih 34 minggu, dan kalau sampai terus-terusan kontraksi bisa terjadi kelahiran prematur gitu ya. Sedangkan waktu itu udah jelas kalau kelahir prematur berarti belum waktunya lahir tapi harus lahir. Berat badannya juga masih sangat jauh dari normal kan. Dari situ kayak aduh, jadi itu tuh gak tau kenapa kayak bener sesakit itu. Ditambah lagi juga kan aku kan kehamilan sebelumnya lahirnya juga sesar, jadi kayak agak lumayan krenyes gitu ya di bagian si operasi yang sebelumnya tuh lumayan cukup sakit juga gitu karena waktu itu kontraksinya lumayan parah. Kalian bayangin aja, yang asalnya perut itu bulat pas kontraksi itu jadi kayak kotak gitu saking kencengnya itu perut, dan itu selalu terjadi di tengah malam dari jam 12 atau jam setengah 1 malam itu sampai subuh. Jadi azan subuh kesananya itu udah agak mending. Yang biasanya kalau dari jam 1 sampai subuh itu kayak sekitar 15 menit sekali kontraksi. Kalau dari subuh sampai ke jam 10 pagi itu kayak sejam sekali, 2 jam sekali kontraksinya. Jadi udah nggak terlalu intens, cuman ada gitu, dan itu bener-bener sesakit itu. Sampai waktu itu dokter aku tuh ngasih obat anti kontraksi dan nyuruh aku bed rest. Makanya yang awalnya aku tuh pingin banget cuti di awal bulan November, tapi waktu itu aku mengambil cuti mendadak di pertengahan Oktober aku udah cuti. Makanya dari situ kayak ya ampun, kok hamil yang sekarang tuh kayak kerasa banget sakitnya. Dan kalau kalian pernah ngerasain juga, aku tuh kayak di tulang kemaluannya itu kayak bener-bener kayak ada tekanan gitu loh ke bawah, itu bener-bener kayak tulang pubis. Aku tuh sakit banget, sesakit-sakitnya pas hamil ini. Jadi kayak kalau habis bangun tidur itu kalau bangun berdiri gitu kayak jalan aku tuh kayak harus jinjit dulu gitu loh, kayak nahan sakit, dan sakit banget. Ini hamil ini tuh bener-bener luar biasa sakitnya. Sedangkan pas hamil yang pertama tuh kayak bener-bener gak ngerasain apa-apa, kayak bener-bener enjoy aja. Dan aku pernah ngalamin kontraksi itu kayak cuma sekali karena keracunan makanan, itu bener-bener aku kontraksi di kehamilan yang pertama, itu cuma sekali-kalinya. Dan kalau hamil ini tuh kayak hampir setiap malam aku kontraksi. Dikasih obat anti kontraksi pun ternyata kayak tidak mengurangi penderitaanku, kayak sampai aduh sakit banget gitu kan. Nah awalnya dokter aku tuh kayak nanya, terus ibu mau lahirannya kapan? Kata kayak gitu kan. Terus aku tuh kayak udah punya tanggal-tanggal cantik gitu loh sama suami aku. Aku kayak pingin, udahlah kayaknya kita lahirannya di tanggal 11-11 aja kali ya biar bagus gitu kan, 11-11-21. Kayak lucu aja gitu kan, tanggalnya tanggal cantik, padahal mah tanggal mah mau tanggal berapa aja juga, yang penting bayinya sehat, sempurna juga udah alhamdulillah banget kan. Cuman ya waktu itu kan pikirannya udahlah mumpung aku mau melahirkan di bulan November, ya udah kenapa nggak di tanggal 11-11 aja. Nah kita udah ngerencanain
Akhirnya pas di minggu berapa ya, pokoknya sekitar tanggal 3 November itu jadwal kontrol. Terus dokternya nanya lagi, jadi gimana Bu, mau dikeluarinnya kapan? Terus aku kayak udah gak kuat, aduh dok aku udah gak kuat menahan sakit ini dok, udahlah dikeluarin aja secepatnya. Aku pingin dikeluarin aja karena kayak emang udah setiap malam udah gak bisa tidur. Itu jadi kayak ngeganggu gak sih, kayak kurang istirahat. Aku takutnya juga malah jadi gak baik juga kan ke bayinya kalau kita kurang istirahat. Kayak udah trimester ketiga itu aku benar-benar susah banget tidur malam, jarang banget tidur malam, nyenyak itu jarang. Makanya suami aku nggak pernah marah-marah kalau aku pagi-pagi selalu tidur sampai siang, itu nggak pernah marah karena emang dia sendiri ngerasain gitu. Kayak malam-malam aku selalu nangis, minta dipijitin punggungnya, minta dielus-elus perutnya karena perut aku tuh beneran kenceng dan kayak harus dielus-elus tapi kayak sambil ditekan gitu loh supaya ngurangin sakitnya. Tapi ternyata ya nggak membantu banyak juga karena memang masih sangat sakit gitu ya, kayak terus-terusan nangis. Udah pas udah akhirnya kontrol terakhir aku udah dokter aku udah gak kuat, keluarin aja secepatnya dok. Terus akhirnya itu kan tanggal 3 tuh kontrol akhirnya, kata dokter yaudah ya kita operasi aja di tanggal 5. Akhirnya aku tanggal 5 November hari Jumat jam 7 pagi itu aku operasi lagi. Dan hai sayang, sini duduk sini. Sambil balap mobil? Boleh. Nah, ternyata pas lagi operasi sesar itu sambil dokternya nyayat-nyayat perut aku, terus dokter itu tiba-tiba bilang, ya ampun Bu, rahimnya tipis banget, katanya gitu. Pantesan kontraksi terus, katanya gitu kan. Terus kan aku kan yang namanya orang lagi dibius ya, walaupun biusnya sadar, cuman aku kayak nggak konsentrasi karena aku tuh kayak gemeteran setengah mati. Jadi aku tuh kayak nggak berhenti zikir gitu, takutnya mati gitu kan. Jadi aku kayak zikir aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak gitu aja terus kan. Karena bener-bener aku deg-degan banget gitu. Ini nggak tahu, kayak persalinan yang kedua tuh kayak semuanya serba ngeh, semuanya serba sadar. Oh iya iya iya, iya. Kenapa nak? Kayak semuanya serba ngeh, semuanya serba sadar. Sedangkan kalau di di persalinan yang pertama tuh kayak banyak lupanya gitu. Kayak cuman ada momen-momen, beberapa momen yang aku inget gitu. Kayak pas dia keluar, terus pas aku nangis dia keluar itu aku ingat. Tapi kalau ini tuh dari apa sayang? Oh iya iya iya. Oh kita serahkan saja bayinya ke ini ya, yang punya bibitnya. Papi tolongin dong. Apa ya? Nah, kalau di persalinan pertama tuh jadi kayak banyak momen yang aku lupanya gitu kan. Karena kayak pas masih dibelek kayak aku udah dikasih obat bius yang tidurnya gitu. Jadi kayak aku masih kayak mabok-mabok gitu kan. Kayak banyak yang lupanya. Sedangkan kalau di persalinan yang kedua tuh aku kayak sadar. Dan baru di bius tidurnya tuh pas bayi udah keluar gitu. Nah kalau sedangkan kalau di dia tuh kayak aku udah dikasih bius tidurnya tuh kayak mulai di saya tuh kayak udah dikasih gitu. Jadi kayak masih kelengar gitu, jadi kayak banyak momen yang aku lupa gitu ya. Cuman pas dia keluar aku inget banget. Dan kebetulan juga alhamdulillah kalau dia tuh di videoin, jadi aku bisa ngeliat lagi gitu videonya. Cuma pas anak aku yang kedua tuh nggak di videoin karena dokternya lagi sibuk, dokter anestesinya sangat sibuk waktu itu ya. Padahal waktu itu udah menawarkan, cuman ternyata beliaunya sibuk jadi nggak di videoin. Tapi nggak masalah. Nah, Ini kakak dapat Mini Cooper. iya sayang. Mobilnya ini. Iya sayang, bentar ya. Nah di persalinan yang kedua ini aku tuh lumayan banyak sadarnya. Terus tiba-tiba dokter ngomong kayak gitu, wah Bu ternyata rahimnya tipis banget. Nah dari situ kan aku kayak masih nggak nge apaan nih, dokternya maksudnya apa kayak gitu kan. Ngomong kayak gitu tuh aku nggak ngerti maksudnya apa. Karena pertama aku nggak konsen, karena aku lagi deg-degan setengah mati gitu kan. Terus aku lagi fokus sama bacaan aku aja, lagi fokus zikir aja gitu kan. Jadi kayak udah nanti aku tanyain aja pas lagi periksa jahitan gitu kan. Nah ternyata udahlah akhirnya bayinya keluar. Dan ternyata anak aku lahirnya cuma di angka 2,3 kg. Itu kecil banget, padahal anak aku lahir di minggu ke-38. Anak aku yang pertama lahir di minggu 37 5 hari dengan berat badan 2,4. Anak aku semuanya lahirnya sangat kecil-kecil, di bawah normal karena normalnya 2,5 kg. Anak aku yang kedua ternyata lahirnya cuma
di angka 2,3 kilogram. Padahal kayak aku tuh kayak udah pede banget ya, kayaknya ini anak bakal gede deh, kayaknya bakal 2,7, karena menurut aku itu 2,7 itu udah gede banget gitu ya. Karena itu aku ngerasa kayak perut aku tuh bener-bener gede banget dibandingin sama anak yang pertama. Kalau anak yang kedua tuh kayak lebih besar gitu sih perutnya. Nah terus kayak pas di USG juga si bayinya tuh kayak pipinya tuh kayak cabi banget gitu kan. Kayak aku udah optimis banget ini anak kayaknya bakal 2,7 atau 2,8 deh, bakal gede gitu kan daripada anak yang pertama. Ternyata enggak, ternyata anak aku yang kedua itu lahirnya lebih kecil, 2,3. Kayak sempet oke, BBLR lagi, harus ekstra lagi nih ngejagainnya, nggak boleh teledor lagi nih ngejagainnya. Memang ngurus anak BBLR itu kitanya juga kayak harus benar-benar teliti, telaten gitu ya, bukan cuma anak BBLR, semua anak bayi ya yang newborn juga memang semuanya harus telaten, harus teliti. Cuman memang kalau anak yang terlahir dengan berat badan lahirnya rendah itu memang resiko sakitnya lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang lahir dengan berat badannya yang normal. Makanya harus ekstranya juga 2 kali lipat gitu kan, apalagi yang anak yang prematur, waduh itu pasti harus ini banget ya, harus pokoknya harus semangat banget deh. Nah makanya dari situ kayak oke, anak aku BBLR lagi. Jadi dari situ aku selalu getol kasih nenen, aku kasih nenen sesering mungkin tuh bener-bener sesering mungkin. Dan alhamdulillah anak aku sekarang 3 bulan berat badannya udah 6,8. Jadi kayak udah, kalau di grafik di primaku itu udah ada di garis hijau lah ya, asalnya di garis merah, sekarang udah ada di garis hijau, alhamdulillah. Nah, akhirnya pas masuk ke jadwal kontrol untuk ngecek bekas operasi aku itu udah kering atau belum, aku tuh tanya lagi nih ke dokternya, dok waktu itu dokter pas operasi tuh bilang katanya rahim aku tuh tipis, itu maksudnya gimana ya dok, kata aku gitu kan. Nah terus kata dokternya, iya rahim ibu tuh tipis banget, jadi pas masih baru nyayat perutnya itu tuh si rahimnya tuh belum disayat, tapi si bayang-bayang bayinya itu udah kelihatan, bayinya lagi kayak gini tuh kelihatan gitu kan. Kataku tuh, emang biasanya nggak kayak gitu ya? Ya enggak lah bu, katanya gitu. Biasanya bayi tuh baru kelihatan tuh kalau rahimnya udah dirobek tuh baru kelihatan bayinya. Kalau ibu tuh enggak, kayak baru lapisan perutnya baru dirobek, rahimnya belum dirobek, tapi kayak udah kelihatan bayang-bayang bayi udah kelihatan, dan rahim ibu ternyata tipis banget. Nah itu salah satu hal yang bikin kenapa sering kontraksi. Ya ampun itu bahaya banget sih kalau terus-terusan kontraksi dibiarin dengan kondisi rahim aku yang sangat tipis, itu bisa pecah rahim aku. Bisa ruptur rahim lah istilah medisnya sih, katanya kayak gitu ya, bisa ruptur rahim. Tapi alhamdulillah Allah masih kasih selamat, Allah masih kasih kesempatan aku untuk melahirkan anak aku. Jadi semuanya baik-baik aja. Cuman dokternya kayak udah ngasih warning gitu ke aku, kayak kalau mau punya anak kayaknya sekali lagi aja deh ya bu ya, kayak udah cukup deh 3 gitu, tapi lebih baik sih kayaknya 2 aja. Soalnya kalau misalkan ibu maksain kayak pingin punya anak 3 gitu ya, pasti di usia 6 bulan, 7 bulan tuh udah kontraksi lagi, dan itu sangat beresiko katanya gitu kan. Makanya dari situ tuh kayak ya ampun ternyata rahim aku tuh tipis. Jadi kayak kan banyak yang bilang katanya kalau sesar tuh maksimal 3 kali, sebenarnya sih gak mesti kayak gitu ya. Kadang-kadang kayak misalkan kalau orang yang rahimnya emang tebel tuh ada juga yang sesar sampai 4 kali, 5 kali juga fine-fine aja juga banyak gitu ya. Nah cuman memang kondisi aku tuh yang rahimnya memang tipis, ditambah lagi memang ada bekas luka sayatan operasi sebelumnya, jadi makin tipis kan. Nah jadi kayaknya emang dimaksimalin di 3 gitu. Tapi kalau misalkan sesar pasti maksimal 3, sebenarnya enggak juga gitu. Ada juga kok yang 4 kali sesar, 5 kali sesar fine-fine aja juga ada gitu. Cuman ya itu balik lagi harus dikonsultasiin ke dokternya, dan harus ngeliat kondisi klinis si ibunya gimana, rahimnya gimana, sanggup atau enggak, itu benar-benar harus didiskusiin lagi. Makanya nanti pun kayak aku kalau mau hamil lagi juga kayak memang harus benar-benar dikonsultasiin dulu sih. Tapi sejauh ini sih kayak belum ada rencana mau hamil lagi gitu ya. Kayaknya udah cukup 2 aja. Alhamdulillah udah sejodoh juga kan, udah punya laki, udah punya perempuan gitu. Jadi kayak udah cukup deh gitu pinginnya. Tapi kalau misalkan memang Allah mau kasih rezeki lagi, ya kan nggak bisa ditolak ya. Jadi kayak gitu, benar-benar kayak apa sih namanya, luar biasa deh. Hamil yang kedua ini benar-benar waduh kayak bikin lumayan kapok sih. Pas waktu itu pas lagi hamilnya dan kayak lagi ngerasain kontraksinya, aku sampai bilang oke ini hamil terakhir, aku gak mau hamil lagi, aku mau hamil sampai kayak gitu karena saking sakit, kayak udah
nggak mau hamil lagi. Nah, tapi kalau dari persalinan itu, aku persalinan yang kedua ini cukup enjoy. Kalau pas ke operasi itu anak pertama itu jauh lebih sakit. Kalau pas ke operasi itu, kalau yang anak pertama tuh kayak bener-bener bangun tidur tuh kayak lumayan sakit. Tapi kalau yang hamil yang anak kedua ini kayak bener-bener nggak sakit dan pemulihannya juga cepat. Jadi kayak Jumat operasi, Minggu aku udah bisa pulang. Kalau dia tuh kalau hamil yang anak pertama tuh enggak, jadi Jumat operasi, Kamisnya udah masuk rumah sakit, Seninnya baru pulang. Kalau hamil anak kedua tuh enggak, jadi ya kayak Jumat subuhnya aku baru ke rumah sakit dan Jumat paginya sekitar jam 7-an aku operasi gitu. Minggu pulang dan kamar aku di atas, jadi hari Minggu tuh aku udah naik tangga dan fine aja, nggak kenapa-napa. Cuman kalau anak yang pertama itu bener-bener kayak pas ke operasinya lumayan kerasa sih, kayak batuk juga, kayak kalau mau ketawa juga kayak kayak nahan-nahan gitu. Kalau ini sih lumayan nggak terlalu sakit gitu ya, nggak terlalu sesakit yang anak yang pertama. Cuman kehamilannya memang sakit banget di anak yang kedua ini. Nah, jadi moms, buat kalian-kalian yang lagi hamil, yang lagi mau menghadapi persalinan, semangat dan jangan lupa untuk selalu konsultasikan yang terbaik dengan provider kalian, entah itu bidan atau dokter. Selalu konsultasikan keadaan kalian, selalu konsultasikan keluhan-keluhan kalian. Jangan lupa untuk selalu minum vitaminnya, suplemen itu jangan sampai. Vitamin apa ya? Vitamin kehamilan. Jangan lupa minum suplemen kehamilan itu juga harus diminum. Jangan sampai kalian kena anemia saat kehamilan, karena itu akan berpengaruh pada bayinya. Jangan sampai kalian kekurangan gula pada kehamilan, karena itu akan mempengaruhi bayinya. Itu kealamin sama aku sendiri guys, makanya suplemen kehamilan itu jangan sampai kelupaan, itu yang paling penting ya, sama menjaga makanan gizi seimbang buat aku juga. Nah guys, jadi buat kalian yang mau menghadapi persalinan, pokoknya kalian harus mengkonsultasikan segala-galanya, semuanya harus kalian konsultasiin ke provider kalian, keluhan kalian semuanya harus tersampaikan dengan baik ya, dan instruksi dari provider kalian harus kalian cerna dengan baik gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau konsultasi ke provider kalian, entah itu bidan atau dokter, kalian kalau bisa jangan sendirian ya. Ajak pasangan kalian atau kakak atau adik kalian yang bisa kalian andalkan, karena kalau ada miskomunikasi antara kalian sama dokternya, jadi adik kalian tuh kayak bisa ngebantu, enggak kok tadi kata dokternya gini-gini gitu ya. Karena aku pun sering kayak gitu, jadi karena aku tuh orangnya yang mudah terdistraksi, jadi banyak banget hal-hal yang dokter sampaikan ke aku ternyata blank, ternyata tadi dokternya ngomong apa ya. Untung aku selalu ngajak suami aku, jadi suami aku yang selalu ngebantu aku. Oke deh guys, untuk video kali ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.